The Athletic, salah satu media olahraga terbesar di dunia, membuat sebuah headline bagaimana Indonesia mengubah pesepak bola yang tidak dikenal menjadi bintang yang dikagumi. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Aku jujur aja, The Athletic aku buat menjadi salah satu rujukan aku untuk mendapatkan informasi perihal tactical. Nah, belum lama ini kita membahas set play kick off yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di Piala Eropa edisi terakhir. Kita bandingkan dengan set play kick off timnas Indonesia yang dibentuk oleh Coach Sintayong. For your information teman-teman, sekarang sebenarnya ini sudah lama ya, tetapi semakin banyak negara-negara ataupun klub-klub mencoba memanfaatkan yang namanya set play kick off untuk menciptakan kejutan di saat di awal-awal pertandingan mungkin lawan ataupun back belum secara solid memiliki konsentrasi penuh. Nah, timnas Indonesia bersama Coach Sintayong pernah mendapatkan keuntungan dari set play kick off. Nah, setelah mendapatkan keuntungan di beberapa upaya yang dilakukan oleh Coach Sintayong, hal tersebut banyak loh direpetisi oleh Coach STY bersama timnas. Ya, pada akhirnya eksekusi akhirnya tidak prima ya, tidak memberikan yang namanya sesuatu yang berbahaya, tetapi di dunia sepak bola penting yang namanya repetisi, pengulangan. Dari repetisi, dari pengulangan kita berharap bisa mencapai yang kita inginkan. Nah, kita ambil contoh misalnya apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong yang pernah mendapatkan keuntungan lewat set play kick off beberapa tahun lalu diaplikasikan bersama timnas Indonesia. Aku yakin itu awalnya dari kegagalan lewat sesi training. Nah, puncaknya di pertandingan bisa mengeksekusi secara prima apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Nah, jadi The Athletic sangat amat luar biasa banyak artikel-artikel yang dikeluarkan oleh jurnalis mereka ataupun pundit dari mantan pemain sepak bola, mantan pelatih, ya gitulah teman-teman. Nah, jadi aku harap teman-teman pun bisa menjadikan The Athletic salah satu sumber rujukan. Ini no endorse, tidak ada aku mengarahkan untuk silahkan hadir ke The Athletic. Nah, itu poin pertama teman-teman. Kemudian poin kedua, aku jujur ya teman-teman, sangat amat jarang kita mendengar ataupun melihat artikel dari The Athletic yang mengeluarkan pembahasan soal topik sepak bola Indonesia. Nah, dalam konteks sekarang ini, ketika The Athletic mengeluarkan headline bagaimana Indonesia mengubah pesepak bola yang tidak dikenal menjadi bintang yang dikagumi, traffic dari Indonesia untuk mengunjungi artikel ataupun tulisan yang mereka buat itu banyak teman-teman. Dan di media sosial mainstream kita pun kan banyak dikutip oleh oleh media-media kita. Nah, inilah dia animo, atmosfer yang sangat amat luar biasa ya dari sepak bola Indonesia. Dan yang ketiga, apa isinya Bang Tom ketika The Athletic menulis tentang sepak bola Indonesia? Ya, ini kesan-kesan ya pada kala wawancara dilakukan oleh jurnalisnya The Athletic kepada misalnya pemain Martin Vaz, kemudian ada Justin Hubner. Nah, secara garis besarnya misalnya kepada Martin Vaz bilang ini adalah negara yang sangat besar dan mereka semua mencintai sepak bola. Sungguh tidak nyata tiba-tiba dipuja oleh begitu banyak pengikut dan kerumunan yang begitu besar. Dan Martin Vaz pun menyoroti ya bagaimana pengikutnya di media sosial sangat amat meningkat pesat. Dan ya luar biasa lah animo yang didapatkan oleh Martin Vaz yang belum pernah dia rasakan. Nah, termasuk juga nih Justin Hubner bilang kepada The Athletic, saya tidak bisa meninggalkan hotel saya di Indonesia karena ada orang-orang yang menunggu saya dan berlari ke arah saya kemanapun saya pergi. Saya memiliki sekitar 5.000 pengikut di Instagram awalnya teman-teman. Kemudian ketika menyadari bahwa Justin Hubner mempunyai darah Indonesia, pengikutnya tiba-tiba meningkat dari 30.000 sampai sekarang ini jutaan, 2 jutaan sekian ataupun terus bakalan meningkat teman-teman. Dan sampai disebutkan oleh Justin Hubner banyak rekannya di satu tim, di timnya Wolverhampton teman-teman, berkata
bisakah saya mengubah tim nasional saya ke Indonesia? Itu candaan teman-teman, karena melihat animo yang sangat amat luar biasa, fanatisme yang sangat amat gokil yang tak ditemukan di negara-negara lain. Ya, itulah dia betapa besarnya, betapa hebatnya bagaimana netizen ya, bagaimana pecinta sepak bola Indonesia kita kalau kita bisa menciptakan iklim sepak bola yang sangat amat prima, yang sangat amat bagus. Nah, di posisi sekarang Ketum PSSI bersama Pak Erick Thohir sudah nih kan mencoba pelan-pelan terus meningkatkan, memperbaiki sepak bola, bukan hanya timnas tetapi Liga Indonesia, yang harapannya ketika semakin terperbaiki, semakin bagus, maka orang-orang pun semakin banyak mengikuti. Itu kan kasarnya seperti itu teman-teman. Nah, memang kalau lihat animo dari sepak bola Indonesia, kita bukan hanya bicara timnas, ini luar biasa teman-teman. Kita bahas dulu ya, misal dari beberapa pemain asing yang datang ke Liga Indonesia. Kita pernah menghadirkan banyak agen-agen sepak bola di Liga Indonesia teman-teman, untuk membahas salah satu kesan-kesan pemain-pemain asing yang datang ke Liga Indonesia. Salah satunya ada pemain asing teman-teman yang mereka sebelum datang di Liga Indonesia, di sepak bola Indonesia, mereka hanya digaji sekitaran ratusan juta. Ya, kita buatlah 500 juta, 400 juta teman-teman. Tetapi ketika mereka datang ke Liga Indonesia, kemudian menampilkan permainan yang oke, itu naik 100% pendapatan mereka dari 400 sampai 500 juta menjadi 4 miliar sampai dengan 5 miliar dengan segala fasilitasnya. Nah, itu kan yang diharapkan tentunya, yang sulit didapatkan oleh pemain-pemain asing ataupun pemain-pemain yang mencoba merasakan animo di negara lain. Nah, ketika mereka mendapatkan fasilitas uang yang sangat amat luar biasa, disokong juga nih dengan namanya pengikut. Nah, banyak barang contoh teman-teman, ketika ada salah seorang pemain asing baru pertama datang ke Indonesia, nggak dikenal, kemudian karena bagus mainnya tiba-tiba meledaklah dia. Akhirnya apa? Muncul sebuah anekdot Liga Indonesia sebagai batu loncatan. Batu loncatan dalam arti kata, ya mereka bersinar di Liga Indonesia, kemudian membuat mereka akhirnya pindah dari Liga Indonesia. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki potensi, dan potensinya itu dilihat oleh scouting ataupun pelatih-pelatih yang ada di luar, dan itu mereka gunakan sebagai ya positioning untuk mendapatkan yang lebih baik. Tetapi secara substansi aku pikir banyak pemain-pemain asing yang sudah meninggalkan sepak bola Indonesia, mereka main di liga baru tidak merasakan atmosfer yang sama seperti Liga Indonesia. Nah, kita pernah kan mewawancarai beberapa tokoh yang ada di Asia Tenggara. Salah satunya Kes ya, yang sering membahas sepak bola Indonesia di Malaysia teman-teman. Betapa atmosfer di sepak bola Indonesia ini gila banget. Fanatismenya gila banget, dan bahkan disebutnya pertandingan Persija Persib, dari sekian banyak pertandingan-pertandingan yang dia hadirkan, pertandingan Persija Persib itu nggak ada animonya, nggak ada fanatisme seperti pertandingan-pertandingan misalnya Inter menghadapi AC Milan, El Clasico dan lain sebagainya teman-teman. Dan dikonfirmasi sendiri oleh Michael Essien saat pertandingan Persija menghadapi Persib, dia rasakan itu nggak pernah dia miliki perasaan seperti itu. Nah, itu kan dari pemain-pemain asing kita, termasuk pemain-pemain lokal kita teman-teman. Ketika pemain-pemain lokal kita misal ada bersinar lah, itu otomatis mereka akan banyak yang mengikuti, otomatis value mereka pun akan tinggi. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kan kita mendapatkan sebuah isu bagaimana harga pemain lokal ini lebih tinggi daripada harga pemain asing. Kenapa harga pemain lokal itu lebih tinggi? Karena mereka di Liga Indonesia ataupun di sepak bola Indonesia mencoba nih menampilkan permainan impresif, dan itu terbukti. Dan ya, karena penampilan ekspresif mereka, akhirnya banyak yang mengikuti mereka, akhirnya banyak klub-klub yang mengikuti, otomatis value mereka pun meningkat. Nah, itu kan aku pikir value meningkat ini yang dirasakan oleh pemain-pemain lokal kita, ataupun ya pemain-pemain lokal kita, banyak yang tidak akan merasakan hal tersebut kalau kita bicara pemain-pemain lokal yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kenapa value pemain lokal kita itu bisa meningkat amat pesat teman-teman? Ya karena itu tadi, atmosfer kita banyak akhirnya pengikut, menciptakan yang nama endorsement, red card pun akan tinggi, dan itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi pemain tersebut kalau misalnya mereka mampu mengelola
sesuai dengan yang mereka butuhkan pada saat itu. Ya, termasuk misalnya pelatih Bernardo Tavares teman-teman berhasil menjadi juara bersama PSM Makassar. Nah, awalnya Bernardo Tavares ini nggak dianggap ini bakalan PSM Makassar biasa-biasa aja, tetapi dia berhasil di musim pertama membawa PSM menjadi juara. Nah, ketika PSM juara, bagaimana akhirnya Federasi Sepak Bola yang ada di Portugal memention itu Liga Indonesia. Jadi atmosfer pun, value, engagement jatuh nih ke posisinya Bernardo Tavares. Dan Bernardo Tavares banyak didekati oleh timnas-timnas yang ada di belahan dunia, tetapi tetap memilih PSM Makassar. Dari mana informasi tersebut aku tahu? Karena kita pernah mengundang agen dari Bernardo Tavares langsung. Jadi itulah dia bagaimana luar biasanya sepak bola Indonesia ini. Kita bukan hanya bicara timnas Indonesia, tetapi pemain-pemain lokal, pemain-pemain asing yang ada di Indonesia dengan pengikut yang banyak, kemudian dengan fasilitas yang banyak, gaji yang banyak teman-teman. Nah, di level timnas Indonesia dengan Martin Faiz datang, seperti yang disebut oleh The Athletic, nggak dikenal dulu, sekarang banyak yang mengenal. Dan FC Dallas pun kan pandai akun media sosial memainkan dalam tanda petik engagement ataupun sorotan terhadap Martin Faiz. Kemudian Justin Hubner, dia sendiri yang mengatakan kalau misalnya awal-awal pengikutnya nggak banyak, 5.000, sekarang udah jutaan. Dan kita lihatlah pemain-pemain timnas Indonesia yang lain, Zayed Jazz, kemudian Calvin Verdong, pemain-pemain kita yang sangat amat banyak pengikutnya, banyak engagementnya, itu kan menarik perhatian dari brand-brand. Nah, dalam poin sekarang, ketika pemain-pemain tersebut sudah banyak pengikutnya teman-teman, penting untuk menjaga yang namanya kualitas. Sama saja, kalau banyak pengikutnya tidak menjaga nama kualitas, itu bisa tersisih dari timnas Indonesia. Beda ya teman-teman, pemain yang mempunyai label timnas Indonesia sama pemain yang tidak mempunyai label pemain timnas. Nah, jadi itu secara harga, secara value pun akan berbeda. Nah, di posisi sekarang pemain-pemain kita yang pemain keturunan yang disorot oleh The Athletic, teman-teman yang nggak pernah merasakan, itu penting untuk menjaga yang namanya sebuah kualitas, sehingga pengikut yang banyak pun akan selaras dengan penampilan mereka di atas lapangan. Nah, aku pikir semua pemain ketika datang ke Indonesia yang tadi yang nggak dikenal akan dikenal. Dan itu dicontohkan oleh banyak pemain-pemain asing kita lah. Itulah kasar teman-teman ya. Dan karena fanatisme besar terhadap timnas Indonesia, pemain-pemain timnas kita pun otomatis akan semakin banyak dikenal. Ada contoh lain disebutkan oleh The Athletic, bagaimana Oxford dan Brisbane. Kenapa disorot oleh The Athletic? Mereka sangat amat luar biasa teman-teman ketika mereka sudah mendatangkan Marcelino Ferdinand dan Rafael Strike. Sebelumnya media sosial mereka flat aja, nggak banyak engagementnya, nggak banyak interaksinya. Tetapi ketika Marcelino datang, Rafael Strike datang, berjuta-juta yang nonton dan peningkatan followers yang sangat amat besar. Nah, jadi masalah itu memang ada sisi minusnya, ada sisi positifnya teman-teman. Tetapi di posisi mereka sebagai pemain sepak bola, yang paling penting itu tunjukkanlah kualitas terbaik di atas lapangan, permainan terbaik di atas lapangan. Jangan karena semakin banyak pengikut mereka, semakin banyak yang mengagumi mereka menjadi menurun kualitasnya. Itu yang paling penting teman-teman, menjaga yang namanya kualitas. Dan sosial media ini kan sebagai bonus untuk mereka, untuk bagaimana mereka pun bisa menghandle, bagaimana mereka bisa mengelola akun media sosial mereka tersebut sehingga bermanfaat bagi mereka. Dan sekarang pun kan banyak akun-akun eksklusif dibuat oleh pemain-pemain timnas kita, itu terserah. Tetapi pada dasarnya bagaimana The Athletic ini menyoroti kalau datang pemain sepak bola kasar ke Indonesia itu bakalan terkenal. Dan Justin Hubner mengkonfirmasi lewat candaan rekan-rekannya pengen juga merasakan hal demikian, karena di tempat lain nggak ada kayak gitu. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.